Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurida Putri, NPM 20210102 dari kelas D Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang makalah yang sudah kami buat yang berjudul Pancasila dan Keluarganegaraan dengan dosen pengampu Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Nama-nama anggota kelompok 6: Nurida Putri, NPM 2021010240, menjelaskan latar belakang masalah. Febrian, NPM 2021010310, menjelaskan tentang pengertian etimologis, historis, dan terminologis. Muzaki Nur Irfani, NPM 2021010236, menjelaskan tentang NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dan revitalisasi reaktualisasi Pancasila. Niken Ayu Lestari, NPM 2021010270, menjelaskan tentang Pancasila sebagai nilai bersama. Muhammad Rosid, NPM 2021010280, menjelaskan tentang kesimpulan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan yang berbentuk pemerintahan republik, sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan pandangan hidup yang nilai diangkat dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Sila-sila dalam Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukan sebagai dasar negara, maupun sebagai filsafat hidup bangsa. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka, yaitu bersifat khas dan orsinil. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, seharusnya masyarakat mengikuti dan mematuhi Pancasila. Karena seperti pemaparan di atas, telah disebutkan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau dasar negara yang harus dipatuhi. Karena dalam sila-sila Pancasila tidak memihak kepada satu orang saja, melainkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu untuk saya sendiri. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang etimologi, histori, dan terminologis. Baik, untuk yang pertama ialah etimologi. Etimologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata. Etimologi dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Belanda, yaitu etimologie, yang berakar dari bahasa Yunani. Etimos arti sebenarnya adalah sebuah kata dan logos ilmu. Pendeknya kata etimologi itu sendiri datang dari bahasa Yunani. Kemudian yang kedua, histori. Histori dalam bahasa Inggris artinya ialah histories, yang artinya sejarah. Sejarah sendiri memiliki arti, yaitu kejadian kita di masa lampau. Nah, kejadian kita di masa lampau itu kemudian histori dan sejarah. Histori dan sejarah itu memiliki kejadian-kejadian atau peristiwa yang meliputi tempat, waktu, objek, latar belakang dalam peristiwa tersebut. Kemudian terminologis. Terminologis dalam masyarakat yaitu artinya suatu konsep gabungan yang mencakup suatu pembentukan suatu budaya. Pengertian terminologi sendiri adalah suatu penjelasan atas istilah konsep yang memberikan pemahaman bagi manusia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari bangsa Indonesia yang terlahir dan merdeka terlebih dahulu. Bangsa Indonesia terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia sebagai komitmen kebangsaan. Sumpah Pemuda dipelopori oleh
pemuda-pemuda yang berasal dari berbagai pulau yang ada di Indonesia dengan ruang hidup, warna kulit, dan bahasa yang berbeda. Mereka berikrar bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Perjalanan sejarah memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa NKRI adalah manifestasi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.000 pulau dan keberagaman suku adat istiadat, bahasa, ras, dan kebudayaan. Meski sangat beragam, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika diambil dari arsip resmi Kementerian Hukum dan HAM. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab atau Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Bhinneka artinya beragam atau beraneka, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Artinya secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika menjadi beraneka satu itu. Maknanya meski beraneka ragam tapi tetap satu jua. Makna Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Ini mengandung makna meskipun Indonesia berbineka tetapi terintegrasi dalam kesatuan. Ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam suatu kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa, dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar. Pancasila sebagai nilai bersama. Pancasila berarti sebuah rumusan berisi 5 asas yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki kekuatan untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Juga berfungsi sebagai ideologi yang memiliki nilai-nilai penting di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki tingkatan tersendiri, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang sifat-sifatnya tidak berubah atau tetap. Nilai ini dituliskan dalam Undang-Undang 1945. Kemudian bisa dijabarkan melalui nilai-nilai dasar ini. Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Nilai instrumental ini merupakan jabaran dari nilai dasar dalam bentuk Undang-Undang 1945 dan Tata Perundang-undangan Negara menurut Nomor 10 Tahun 2004. Yang terakhir, nilai praksis. Nilai praksis adalah suatu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praksis ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sifatnya, nilai praksis ini perwujudannya tidak boleh menyimpang. Misalnya, pada sila ketiga, kita harus berperilaku menjunjung tinggi persatuan yang tinggi di Indonesia. Revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Pluralitas bangsa adalah realitas dalam komunitas Indonesia yang tak mungkin dipungkiri dan dihindari. Bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, bangsa, dan agama. Kondisi ini merupakan berkah
dan hikmah apabila kita mampu mengaransemennya dalam sebuah keterpaduan yang menghasilkan keindahan dan kekuatan. Tetapi juga bisa menjadi musibah disintegrasi bangsa manakala pluralitas tidak terakomodasi dengan baik. Seperti tragedi konflik antar etnis di Sampit antara suku Dayak dengan Madura, kasus Sambas, serta gerakan kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka, RMS, dan GAM. Penyataan itu sebagai wujud konkret akibat lemahnya pemahaman terhadap filosofi dan ideologi bangsa, dan terlebih lagi akibat dari perkembangan situasi politik Indonesia yang semakin jauh dari nilai-nilai kebangsaan dan etika politik yang sehat. Oleh sebab itu, mari kita coba untuk menggali lebih lagi tentang makna Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bangsa dan negara. Selain itu, kita bisa melihat eksistensi Pancasila sebagai pemersatu dalam keanekaragaman kehidupan masyarakat Indonesia dan demokrasi seperti apa yang dicita-citakan oleh masyarakat untuk mencapai dinamika politik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan nafas humanisme, karenanya Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja. Pancasila adalah milik khas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi identitas bangsa berkat legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Kebinekaan dengan berbagai perbedaan yang terkandung adalah suatu yang nyata dan merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri dan harus dihadapi. Pancasila diharapkan dapat menjadi matrik atau kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat atau untuk memperbarui tatanan sosial budaya. Menurut sastra prateja, ada dua fungsi dari Pancasila sebagai kerangka acuan. Pertama, Pancasila menjadi dasar visi yang memberi inspirasi untuk membangun suatu corak tatanan sosial budaya yang akan datang, membangun visi masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Dan yang kedua, Pancasila sebagai nilai-nilai dasar menjadi referensi kritik sosial budaya. Oleh karena itu, marilah kita mulai bangun rasa komitmen kita untuk mempertahankan negara. Proklamasi 17 Agustus 1945, identitas nasional serta filosofi bangsa Indonesia. Maka harus segera melakukan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosid. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu setiap negara pasti menginginkan kemajuan dari berbagai sektor kehidupan di negaranya. Dengan segala kemajuan zaman dan perkembangan iptek membuat nilai-nilai kepedulian terhadap sosial dan lingkungan pun menurun. Semua orang terkesan mengabaikan karakter bangsa dan lupa bahwa negaranya perlu sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter untuk kemajuan bangsanya sendiri. Perbaikan dari penguatan pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadi solusi agar nilai-nilai karakter bangsa tertanam dalam diri warga negara Indonesia sejak di bangku sekolah dan menerapkan lingkungan sosial dan di lingkungan kehidupan. Sekian kesimpulan dari kerja kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.